ibadah yang banyak, niat yang banyak, zikir yang banyak sampai bosen, nggak apa-apa. Allah nggak bosen. Allah nggak pernah bosan menunggu kamu. Artinya engkau sudah punya Tuhan yang tidak bosan menunggu permintaanmu, menunggu taubatmu, menunggu hajatmu. Lalu kenapa engkau bosan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya muliakan Kiai Haji Ahmad bin Hasan beserta keluarga besarnya, kemudian keluarga besar PKB, segenap para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pengajian sore ini saya ingin menyampaikan wasiat daripada seorang aulia illah wa salihin, Sayyidina al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah Sayyidina Abdurrahman bin Al-Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Sayyidina Abdurrahman bin Ali ini dikenal sebagai Ainul Mukasyifin, seorang wali yang kasyafnya luar biasa, termasuk salah satu a'immah, imam dari kalangan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah sosok yang bila dibacakan Fatihah kemudian disebutkan di dalam hajat, insya Allah hajat kita melalui tawassul kepada beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebelum kita baca Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah Syekh Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Al-Fatihah. Wasiat ini diberikan kepada salah seorang muridnya yang bernama Abud. Abud itu dari kata isim fa'ul, ahli ibadah. Bin Silim. Dikatakan ini termasuk wasiat ringan. Siapa yang menjalankannya musilah ilallah, dia yang istiqomah menjalankannya akan sampai ke hadirat Allah. Dalam arti dia akan dicintai Allah, akan dikabulkan hajatnya dan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan yang pertama, ala yabnal faqih ya abud isja' biniyah. Wahai murid saya Abud, bukan Wan Abud ya. Jadi Abud itu kalau panggilan orang dulu Abud, artinya orang yang ini diniatkan ahli ibadah. Abud banyak ibadahnya. Nah, saking sekarang ini aja sering dipanggil Wan Abud. Tapi ini Abud yang ini adalah seorang ulama, seorang aulia as-salihin, diwasiati sama gurunya. Isja' biniyah, jadilah orang yang kamu punya niat yang bagus dalam hati. Apa-apa itu harus diniati terlebih dahulu. Kebaikan supaya terwujud sampean niati agar terwujud dengan baik. Dan untuk menjauhi kejelekan panjenengan harus niati terlebih dahulu. Pokoknya bangun pagi niat. Sampean bangun ya, habis baca doanya, habis pakai siwak sampai niat. Nggih, niat cuci tangan, cuci muka, ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat,
Ya. Jangan bangun langsung pasang jisamsu, jangan. Berarti menyalahi wasiat. Wasiat pertama adalah isja' biniyah. Harus dengan adanya niat yang baik. Saya hari ini niat bakti sama suami, ibu-ibu. Kalau yang suami, saya hari ini mau nambahkan belanja untuk istri. Itu bagus. Saya hari ini mau bakti sama orang tua. Saya mau jadi orang baik. Saya akan melakukan ini. Terus ditambahkan niatnya, itu baru namanya isja' biniyah. Tayaqqad fi dujallil wasma'dil wasiyah. Renungkan wasiat ini, kamu baca malam-malam, di tengah malam kamu baca. Ilar rahman tub min dunubik wal khatiyah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan setelah kamu punya niatan, selalu rajinkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatlah dari dosa, taubat dari kesalahan. Awwalu maqamis salikin at-taubah. Pertama derajat orang menuju Allah adalah taubat. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, ngulangi lagi, taubat lagi, ngulangi lagi, taubat lagi. Maka jangan pernah bosan dari taubat dan istighfar. Gak ada manusia kemudian dia bilang, wah taubat saya belum nasuha, dan terus masih apa? Nasihat. Sebab yang namanya taubatan nasuha itu taubat yang mengingatkan sampean untuk tidak mengulangi lagi. Tapi manusia yang lemah ini kadang tidak ada pilihan. Ya, selalu ada godaan, selalu ada kesenangan, selalu ada A, B, C, D. Yang paham manusia, dan yang lebih paham adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu jangan pernah bosen sama Allah. Sampean bosen ibadah, Allah tidak bosen. Allah tidak akan bosan menunggu hambanya ini, nggak akan bosan. Saya zikir terus bosan, silahkan bosan. Tapi Allah nggak pernah bosan. Kamu ibadah yang banyak, niat yang banyak, zikir yang banyak sampai bosan, nggak apa-apa. Allah nggak bosan. Allah nggak pernah bosan menunggu kamu. Artinya engkau sudah punya Tuhan yang tidak bosan menunggu permintaanmu, menunggu taubatmu, menunggu hajatmu. Lalu kenapa engkau bosan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Walazim zikir maulak bukrah wa asyiyah. Baca zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu manzil, zikir petang sekarang ini tadi kita baca manzil. Orang yang habis subuh dia zikiran, yang sebelum maghrib dia zikiran, maka di antara dua waktu itu dicukupi oleh Allah. Apalagi setelah maghrib atau isya dia baca ratibul hadad, dijaga nanti diparingi husnul khotimah. Sampai ini kan orang yang selalu dipikiri itu kan husnul khotimah. Ya, kalau kepingin husnul khotimah, yang rajin baca ratib al-hadad. Pagi dan petang baca manzil. Nggih. Ada juga namanya wirdul latif, ditambahkan wirdul latif. Itu doa-doa dari Kanjeng Nabi yang sebagai bentuk penjagaan bagi diri kita. Walazim dzikr maulak bukrah wa asyiyah. Jadi waktu sore, waktu pagi jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita habis sholat plek assalamualaikum, assalamualaikum, plek langsung ngorok. Iki habis salam kanan, salam kiri langsung tendung. Wah, ini berat ini. Paham ya? Kenapa? Sehingga orang yang gini ini kadang dia mengalami ketidakberkahan dalam rezekinya, ketidakberkahan dalam hidupnya, dikarenakan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang menjalani zikir habis subuh,
Zikir wirdul latif atau manzil atau baca yasin atau istighfar atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa samil alim pagi sama maghrib atau sebelum maghrib, maka di antara dua waktu itu dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi itu sampai dijaga dari gangguan, rezekinya dilancarkan. Paham ya? Jadi kalau orang itu susah berarti karena kurang zikir. Anak saya ini nakal, ya sampai kurang zikir. Anak saya ini nggak pinter, sampai kurang zikir. Anak saya ini kalau ngaji nggak lulus-lulus, sampai kurang zikir. Kerjaan saya ini macet ABCD, kurang zikir. Apalagi saya ini ada permasalahan ini, kurang zikir. Kalau saya bilang kurang sedekah, mencelat kon. Iya, sedekah boleh. Kemudian ala sholawati wadzib 'alaiha fil jamaah. Rajinkan sholat berjamaah. Sebab sholat yang satu-satunya diterima adalah sholat jamaah, lainnya enggak. Pasti diterima kalau sholat berjamaah itu, tidak mungkin ditolak. Pasti diterima dalam kondisi apapun, insya Allah lebih peluang diterimanya lebih banyak. Khusyuk tidak khusyuk jamaah diterima sama Allah. Jadi jangan sampai musola itu mengeluh maghribnya kurang, isyaknya kurang, ya subuhnya mana tambah kurang. Cek itu. Iya. Kapan tedungnya? Nanti kalau sudah marena isyraq, matahari sudah naik baru tedung. Ya. Kalau ngantuk-ngantuk dipaksakan habis subuh itu tetap tojuk sambian zikir, meskipun ngantuk ketedungan tak apa. Sebab itu nanti akan menjadi sebab dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taghfal 'ani dzikri lillahi kulla sa'ah. Setiap waktu jangan lupa zikir kepada Allah. Tiap waktu banyak zikir kepada Allah. Lagi ngelamun zikir kepada Allah. Ya, banyak zikir kepada Allah. Wasurul batan wasbir ala tulil maja'ah. Sabarkan perut, latih perut untuk lapar melalui puasa sunnah. Ada puasa ayyamul bidh, ada puasa ayyam sud. Tiap pertengahan hijriah itu ada. Nah, termasuk kemarin sudah mulai ayyamul bidh. Apa ayyamul bidh itu? 3 hari, 13, 14, 15. Saya biasa Senin Kemis Bib, ditambahkan puasa ayyamul bidh. Dan juga nanti di akhir bulan sampai juga puasa 3 hari sebelum penutupan bulan hijriah. Ya, terserah, pokoknya 3 hari sebelum akhir bulan. Itu minimal, itu bisa ngangkat doa kita, menjadikan batin kita itu menjadi tanawwar, menjadi suci, menjadi bersih. Taghanam sa'atul umur min qablil maniyah. Manfaatkan waktu-waktu dalam hidup ini sebelum kamu dijemput dengan yang namanya kematian. Hidup ini bukan untuk makan, minum, kawin, enggak. Kalau hidup hanya untuk makan, minum, kawin, ambil sapi pada nggih. Sama sapi sama. Ambil kambing podo, ambil kucing podo. Nggih. Iya. Tapi manusia dikasih akal, manusia dikasih ruh, manusia ditempatkan untuk derajat yang tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih diirii melebihi daripada manusia. Kenapa? Karena manusia ini dipersiapkan untuk mendapatkan kedudukan paling tinggi. Setiap manusia ini, asal yang pertama beriman. Yang kedua, selain dia beriman,
dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan orang bilang saya mau jadi wali, bisa nggak? Bisa. Nek kon gelem. Ini tadi tobat, sholat jamaah, baca zikir habis subuh sama sebelum maghrib, iya kan? Apalagi rajin puasa sunnah, ini harus dilakukan. Wa ba'dal maghrib irka' aw iqra' bitadabbur, habis sholat maghrib jalani sholat awabin. Sholat awabin itu adalah sholat setelah sunat maghrib, ya, 4 rakaat atau 12 rakaat. Habis sholat maghrib baca-baca sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelahnya usolli sunnah awabin rakaaten, salam lagi usolli sunnah rakaat awabin rakaaten, setelah salam lagi. Itu akan dibangunkan istana di surga, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya? Sholat awabin, usolli sunnah sunnatul awabin rakaaten lillahi ta'ala, ya. Itu setelahnya habis maghrib sampai isya jangan kemana-mana. Habis sholat awabin baca Quran. Kalau nggak baca Quran, zikir. Kalau bisa tafakur, mikir akhirat, bener mikir besar. Saya perlu disampaikan pikiri nasib saya di akhirat gimana ya. Saya banyak dosa ini, saya banyak ini, ya Allah. Saya tak taubat, ya Allah. Ini umur saya tambah pendek. Saya sekarang sudah ada sakit, saya sudah ada ini. Wis, saya ndak tak pikiri yang lainnya. Mikir rezeki dijamin. Mikir mati, jangan khawatir, mati pasti datang. Iya kan? Sampai saya kepikiran mati, Beb. Oh, jadi pikiri, mati pasti teko. Cuman persiapan mati itu bisa apa enggak? Iya kan? Saya mikiri belum dapat jodoh. Dilihat mungkin ada kesalahan, mungkin ada. Pasti ketika datang jodohnya sampai dapat jodoh. Tapi kalau pikir jodoh tambahan, ini enggak saya sarankan ini. Kemudian jalankan pikiran Anda dengan tafakur kebesaran Allah, keagungan Allah, rahmat yang Allah kasih. Ya Allah, saya ini sudah banyak dosa kayak gini, tetap dikasih rahmat sama Allah, tetap dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai waktu isya. Sampai waktu isya udah selesai sholat isya jamaah. Kalau bisa antara maghrib dan isya jangan tidur, supaya kamu ini mendapatkan anugerah khusus dari Allah antara maghrib dan isya. Al-taf khafiyah. Ada orang dulu itu waktu kerja pagi kehilangan duit, anaknya nyari duit ketemunya ba'dal maghrib. Seneng dia bilang, "Ba, ini ba, duitnya sudah ketemu ba." Apa kata bapaknya? "Aduh nak, kamu nggak punya waktu lain apa? Abah ini sekarang lagi baca Quran. Saya nggak mau ketemu kamu 1 tahun." Dihukum sama bapaknya. Anaknya ini ibaratnya ditalak, tidak diketemui selama 1 tahun. Orang yang semakin, oh tidak mau ketemu setahun, ya wis tidak apa-apa, yang penting duitnya saya bawa. Bagi mereka menghidupkan maghrib dan isya itu ada yang mengatakan lebih afdol dari sholat malam. Sampai tidak bisa sholat malam. Ya, sampai bangunnya subuh misalkan, tidak bisa sholat malam, hidupkan antar maghrib dan isya sama. Bahkan ada yang mengatakan antar maghrib dan isya lebih afdol daripada akhirul lail. Antar maghrib dan
Makanya orang dulu itu kalau mau bikin tahlil habis maghrib, ya, diisi dengan zikir, ya kan, seperti itu. La ilaha illallah. Wala tasmur fatukmar anit ta'at. Jangan suka ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul yang enggak berguna. Jok juk tojuan se taat se ada manfaatnya. Bisa jadi kamu akan malas berbuat taat. Ya. Duduk-duduk yang manfaat, majlis taklim habis isya enggak apa-apa. Tapi selain itu bahas A, B, C, D yang enggak ada gunanya, enggak usah. Kemudian jangan kumpul dengan orang yang mengajak kamu kepada maksiat, tapi kumpullah dengan orang-orang yang mengajak kamu pada taat. Umur itu nggak bisa balik, nafas itu nggak bisa balik, nggak bisa balik, Pak. Tab'ud taba'at la tujalisi wa du'afa al masakin. Yang perlu kamu ajak duduk itu orang-orang nggak punya, sampai senengkan. Ini jadi wiritan bisa. Gini, sampai misalkan punya tetangga orang miskin, dia kan mesti punya permasalahan yang banyak. Sampai sama, pada ada pesena, ya kan? Sampai sama-sama gak punya duit. Gimana caranya supaya sedekah? Sampai ajak duduk dia. Jangan duduk, bahas yang enak, ngomong-ngomong yang enak, gembirakan dia, senangkan dia. Siapa tahu dia mungkin dengan senangnya hatinya bisa menghilangkan rasa kesusahannya. Insya Allah dengan demikian kesusahan sampean juga diapakan? Juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu taubatlah, sebelum tidur taubat. Mau ngerokok mau apa terserah, habis makan apa mau ngerokok terserah, tidak ada urusan, tapi sebelum tidur taubat. Dan tidurlah dalam keadaan berwudu. Ya, tidurlah dalam keadaan berwudu. Jangan tidur ngelihat laporan Facebook, apalagi ngecek status orang. Kalau istri mau ngelihat ngecek status suami, monggo, tidak apa-apa. Dan bersihkan hati. Hari ini ada yang nyakiti sampean, maafkan. Oh, orang ini punya salah ngomong sama saya, maafkan. Jadi supaya sampean tidurnya enak, nggak kepikiran omongan atau kesalahan orang lain. Iya, iki tonggo koyok ngene, wis jano maafono. Mene diurus pane gampang. Saiki bengi iki maafono. Maafkan aja dulu. Wagum fi akhiril lail. Bangun kamu akhiril lail, 1 jam sebelum subuh. Maka bacalah Quran, sholatlah 2 rakaat dan bacalah Quran, bacalah tahlil la ilaha illallah, dan bacalah istighfar sampai subuh. Enak. Jangan lupa bikin kopi supaya tidak ngantuk, ya. Iya. Sebelum bangun malam jangan bangun malam dulu, bikin kopi dulu. Karena itu apa? Apa yang wasilah untuk taat itu jadi bagian berpahala. Paham ya? Kemudian sholat subuhlah berjamaah, engkau akan dicukupi dari semua gangguan. Setelah subuh, zikirlah sampai matahari terbit, itu sampai isyraq, maka kamu akan diberikan rezeki oleh Allah yang lebih banyak daripada kemarin-kemarin. Dan ingat, jadilah orang yang lebih baik daripada kemarin. Jadilah hamba-hamba yang banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banggalah kamu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu gembira dengan pujian, jangan sedih, jangan kesel dari ejekan. Dilokno ojo ngamuk, diejek jangan marah, dipuji jangan gembira. Kenapa? Karena namanya pujian gombal, iya benda.
Gombal kebanyakannya. Sudah jelas kamu umur 60 tahun, wah mama kayak umur 20 tahun. Gombal enggak itu? Gombal. Tanya ono, kenapa kok bilang seperti umur 20 tahun? Iya mungkin ada sangu tambahan. Dulu lah ngono. Dan yang penting jangan bingung dengan ejekan. Omongan orang lain jangan dipikiri. Sebab manusia ini banyak kekurangan. Artinya gini, yang Allah tutupi dari sampean lebih banyak daripada yang ditampakkan. Aslinya kita ini jelek aslinya. Cuman Allah masih nutupi kita. Jadi kalau ada orang ngejek kita, ya memang saya aslinya jelek. Saya memang aslinya nggak baik. Jadi tidak usah dipikiri sudah. Nanti nggak kamu balas, itu nanti justru balik pada dirinya sendiri. Tapi kalau kamu layani, kamu ngamuk, kamu ini, wah nggak selesai-selesai. Ya. Kemudian yang terakhir, selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di dalam majlis ini. Tadi yang dibaca, yang dilafalkan itu adalah akidah. Selalu diamati, dibaca-baca itu. Yang apa itu? Yang bahasa Madura tadi ya. Aku tidak hafal. Ya Kak Sbiro paham arti dia juga. Apa? Kula apa? Segula-gula tadi setung dua telok itu. Ya wujud apa segala macam. Itu selalu diulang. Itu nambah iman. Khusus akhir zaman ini sangat berguna. Karena hembusan fitnah sudah semakin kuat. Itu tadi yang dibaca. Yang mana itu tadi? Wujud apa segala macam itu. Paham ya? Karena itu apa? Semakin menjaga. Oh iya, Allah itu ada. Saya nggak kepikiran. Tenang hati saya. Paham ya? Seperti itu. Terutama ibu-ibu harus banyak baca itu. Selalu diamati, selalu dilihat, kalau perlu dihafalkan, terus kalau perlu sering dibaca. Kenapa? Karena hal itu akan menjadi berkah bagi kita semuanya, dan minimal adalah himayatul qalb. Bisa jaga hati ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma hina 'alal iman wa amitna 'alal iman wa sta'adna fi zumrat ikhwasi ahli iman. Allahumma arzuqna al-'afwa wal 'afiyah mu'afati daimah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu sebentar, 5 menit langsung balik.